Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proyek UAS yang berjudul Prediksi Risiko Stroke menggunakan Machine Learning yang beranggotakan saya sendiri yang pada hari jujur, Saya Regi Nurapandi. Saya Rizky Ramadan. Saya Faiz Al-Mukni. Dan saya Amos Syafi'i. Nah, baik. Pertama-tama di sini kita akan masuk ke latar belakang masalah. Nah, stroke itu merupakan salah satu masalah kesehatan serius yang hingga saat ini menjadi penyebab utama kematian serta kecacatan jangka panjang di berbagai negara. Tingginya angka kejadian stroke ini tidak hanya berdampak pada kualitas hidup penderita, tapi juga menimbulkan beban sosial dan ekonomi yang besar. Nah, salah satu faktor yang memperparah kondisi tersebut adalah keterlambatan penanganan medis, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya deteksi dini terhadap faktor-faktor risiko stroke pada individu. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, khususnya di bidang machine learning, analisis data kesehatan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan akurat, dan machine learning juga mampu mengolah data dalam jumlah besar untuk menemukan pola yang sulit diidentifikasi secara manual, sehingga berpotensi membantu proses prediksi resiko penyakit sejak tahap awal. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pembangunan model machine learning yang memanfaatkan data kesehatan individu untuk memprediksi risiko stroke, dengan harapan dapat menjadi alat bantu dalam upaya pencegahan dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Selanjutnya kita masuk ke deskripsi dataset. Nah, dataset yang digunakan merupakan open dataset kesehatan yang berisi data demografis dan klinis pasien. Data ini mencakup beberapa faktor risiko utama stroke, antara lain seperti usia, jenis kelamin, status hipertensi, riwayat penyakit jantung, kadar glukosa rata-rata, dan indeks massa tubuh atau BMI. Nah, target klasifikasi pada penelitian ini adalah status stroke, yang dibedakan menjadi 2 kelas, yaitu tidak mengalami stroke dan mengalami stroke. Dataset memiliki jumlah data lebih dari 1.000 observasi, sehingga dinilai cukup representatif untuk digunakan dalam proses pelatihan dan evaluasi model machine learning. Selanjutnya akan dibacakan oleh Regi Nurapandi. Baik, saya lanjut pada bagian metodologi, yaitu pada tahapan pengumpulan data dari repositori data publik dalam format CSV. Dataset yang diperoleh kemudian dimuat ke dalam lingkungan pemrograman Python menggunakan library Pandas agar dapat diperoleh lebih lanjut. Tahap selanjutnya adalah preprocessing data, tujuan meningkatkan kualitas dan kesiapan data sebelum digunakan oleh model. Proses ini meliputi penghapusan kolom yang tidak relevan, penanganan nilai hilang pada fitur BMI menggunakan nilai median, pengubahan data kategorikal menjadi numerik melalui teknik encoding, serta standarisasi fitur numerik agar berada pada skala yang sebanding. Setelah data siap, dataset dibagi menjadi data training sebesar 80% dan data testingnya itu berupa sebesar 20% dengan metode stratified split untuk menjaga proporsi kelas. Selanjutnya dilakukan latihan menggunakan filmin guna membandingkan performa masing-masing model dalam mendeteksi stroke. Lalu lanjut pada bagian hasil pelatihan dan evaluasi modelnya itu. Pada bagian evaluasi, hasil pelatihan model dievaluasi menggunakan beberapa metrik utama, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score, serta visualisasi ROC curve dan nilai AUC untuk menilai kemampuan model dalam membedakan kelas stroke dan non-stroke. Penggunaan berbagai metrik ini penting karena dataset memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang, sehingga evaluasi tidak hanya bergantung pada akurasi. Nah, kemudian hasil utamanya itu, model Random Forest menunjukkan performa paling baik dibandingkan Logistic Regression dan SPM, khususnya pada nilai recall dan F1 score. Hal ini menandakan bahwa Random Forest lebih efektif dalam mendeteksi kasus stroke, yang menjadi fokus utama dalam konteks kesehatan. Selain itu, nilai AUC
yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan model yang baik dalam membedakan individu berisiko stroke dan tidak. Kemudian pada fitur input tolerance-nya itu analisis pada model random forest menunjukkan bahwa usia, kadar glukosa rata-rata, status hipertensi, dan BMI merupakan fitur yang paling berpengaruh terhadap prediksi risiko stroke. Temuan ini itu selaras dengan pengetahuan medis sehingga memperkuat validitas hasil pemodelan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir itu kesimpulannya, machine learning terbukti dapat digunakan untuk memprediksi risiko stroke secara efektif. Tahapan pre-processing berperan penting dalam meningkatkan kinerja model. Dari seluruh model yang diuji, seperti random forest menunjukkan performa terbaik. Faktor usia, kadar glukosa, hipertensi, dan BMI menjadi indikator utama risiko stroke. Model ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Baik, sekian mungkin di bagian pada PPT. Langsung dilanjutkan pada bagian codingan yang telah kami buat, yang akan dilanjutkan oleh Ahmad Syafi'i. Baik, di sini prediksi risiko stroke menggunakan machine learning. Nah, stroke merupakan salah satu penyakit serius yang dapat menyebabkan kematian maupun catatan jangka panjang. Oleh karena itu, terdeteksi dini terhadap risiko stroke menjadi hal yang sangat penting agar penanganan medis dapat dilakukan lebih cepat. Nah, pada proyek ini dilakukan analisis data kesehatan dan pembangunan model machine learning untuk memprediksi risiko stroke pada seseorang. Proses yang dilakukan mencakup pengumpulan data, processing, eksplorasi data, pelatihan beberapa model machine learning, serta evaluasi performa model menggunakan metrik yang sesuai. Proyek ini diharapkan dapat memberikan penggambaran bagaimana machine learning dapat digunakan sebagai alat pembantu pengembalian keputusan di bidang kesehatan. Kemudian load data di sini data yang digunakan pada proyek ini merupakan dataset kesehatan yang berisi informasi demografis dan kondisi medis pasien seperti usia, jenis kelamin, hipertensi, dan kadar glukosa, BMI, serta status stroke. Nah, data dimulai menggunakan Libra data dalam format CSV agar dapat diproses dan dianalisis lebih lanjut. Kemudian di tahap pengumpulan data yang digunakan merupakan data set kesehatan terbuka yang berisi data demografis dan klinik pasien seperti usia, jenis kelamin, hipertensi, kadar glukosa, dan stroke. Nah, dataset ini diperoleh dari repositori data publik yang kredibel dan relevan untuk analisis risiko stroke. Pemilihan dataset didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan peneliti karena variabel yang tersedia mempresentasikan risiko utama stroke yang lebih banyak dibahas dalam literatur medis. Data dikumpulkan dengan mengumpulkan file berformat CSV dan dimulai ke dalam Python menggunakan Pandas sehingga setiap untuk proses analisis akan memodelkan machine learning. Perintah ini digunakan untuk melihat stroke dataset, tipe, dan setiap kolom serta jumlah data yang tidak kosong. Dari hasil ini dapat diketahui apakah terdapat kolom yang memiliki miss value. Baik, selanjutnya di sini adalah perintah df-describe. Nah, perintah df-describe ini itu gunanya untuk melihat statistik deskriptif dari data numerik sehingga dapat diketahui distribusi data. Nah, seperti nilai ekstrim serta potensi outlier. Informasi ini membantu dalam menentukan langkah processing seperti
imputasi missing value, dan standarisasi data sebelum model machine learning dibangun. Nah, selanjutnya itu pengecekan data kosong dan duplikat. Nah, sintaks yang digunakan itu untuk mengetahui jumlah data kosong pada setiap kolom dengan nilai kosong perlu ditangani agar tidak mengganggu proses pelatihan model. Pengecekan data abnormal berdasarkan logika data. Nah, selain mengecek missing value, pengecekan data abnormal juga dilakukan untuk memastikan bahwa nilai pada dataset masih masuk akal secara logika. Nah, beberapa kondisi yang dianggap tidak logis yaitu antara lain seperti usia bernilai negatif, nilai BMI sama dengan atau kurang dari 0, nilai kadar glukosa bernilai 0 atau negatif. Nah, pengecekan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan input data yang dapat mempengaruhi hasil analisis dan performa model machine learning. Ini itu pengecekan outlier menggunakan box plot. Nah, box plot ini digunakan untuk mendeteksi adanya nilai ekstrim atau outlier pada data numerik. Nah, outlier adalah nilai yang berada jauh di luar rentang data mayoritas dan berpotensi mempengaruhi proses pelatihan model. Nah, melalui visualisasi box plot dapat diamati sebaran data serta titik-titik yang berada di luar batas normal. Namun, pada dataset kesehatan nilai ekstrim tidak selalu dihapus karena masih dapat mempresentasikan kondisi medis tertentu. Nah, jadi kesimpulan pengecekan data abnormal berdasarkan hal pengecekan tidak nilai yang tidak logis seperti usia negatif atau nilai BMI 0. Beberapa nilai ekstrim terdeteksi pada fitur numerik namun masih berada dalam batas yang dapat diterima secara medis. Oleh karena itu, data tidak dilakukan penghapusan outlier dan tetap digunakan dalam proses pelatihan model. Sebenarnya saya akan menunjukkan pada IDA itu Exploratory Data Analysis. Di sini ada visualisasi distribusi target, yaitu data tidak seimbang, jumlah kasus non-stroke jauh lebih banyak dibandingkan stroke. Terus di sini ada visualisasi umur versus stroke, yang mana stroke lebih sering terjadi pada usia lanjut, menunjukkan usia sebagai faktor risiko utama. Dan di sini ada visualisasi BMI versus stroke, di mana kelompok stroke cenderung memiliki BMI lebih tinggi, mengindikasikan pengaruh kelebihan berat badan terhadap risiko stroke. Dan kesimpulannya, usia dan BMI berhubungan dengan kejadian stroke, serta ketidakseimbangan data perlu diperhatikan pada tahap pemodelan. Baiklah, berikutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berikutnya ada analisis korelasi fitur numerik. Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara fitur numerik dalam dataset. Karena metode korelasi hanya dapat diterapkan pada data numerik, maka hanya kolom bertipe numerik yang digunakan dalam perhitungan korelasi. Visualisasi heatmap digunakan untuk mempermudah interpretasi hubungan antara fitur di mana nilai mendekati 1 atau -1 menunjukkan korelasi yang kuat, sedangkan mendekati 0 menunjukkan hubungan yang lemah. Nah, berdasarkan hasil korelasi heatmap pada fitur numerik, terlihat bahwa sebagian besar variabel memiliki hubungan yang lemah, hingga
sedang yang lemah hingga sedang terhadap kejadian stroke. Variabel usia atau age menunjukkan korelasi tertinggi dibandingkan variabel lain yang mengindikasikan bahwa resiko stroke cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Sementara itu, hipertensi, penyakit jantung, dan kadar gula darah rata-rata memiliki korelasi positif, namun rendah terhadap stroke, sehingga berperan sebagai faktor pendukung dan bukan penentu utama secara tunggal. Variabel BMI tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan stroke, sedangkan ID tidak memiliki relevansi analitis karena tidak berkorelasi dengan variabel lainnya. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa stroke dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, sehingga diperlukan analisis lanjut menggunakan pendekatan multivariab atau model machine learning untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Nah, kemudian masuk ke data cleaning dan processing. Tahap processing dilakukan untuk memastikan data berada dalam kondisi yang siap digunakan oleh model machine learning. Langkah-langkah processing yang dilakukan antara lain, yang pertama ada menghapus kolom ID karena tidak memiliki pengaruh terhadap proses prediksi, seperti yang ditampilkan di heatmap tadi. Menangani missing value pada kolom BMI dengan mengganti nilai kosong, menggunakan nilai median, menggunakan data kategorikal menjadi numerik, menggunakan teknik encoding. Selanjutnya melakukan standarisasi data numerik agar setiap fitur memiliki skala yang sebanding. Tahap ini sangat penting karena kualitas data sangat berpengaruh terhadap performa model. Pada tahap processing data, dilakukan beberapa langkah untuk menyiapkan data sebelum permodelan. Pertama, yang tadi, ke kolom ID dihapus. Selanjutnya nilai kosong pada variasi BMI ditangani dengan metode imputasi median untuk menjaga kestabilan distribusi data. Variabel kategorikal kemudian dikonversi menjadi bentuk numerik menggunakan teknik one hot encoding agar dapat diproses oleh algoritma machine learning. Setelah itu, data dipisah menjadi variabel fitur X dan target Y. Lalu dilakukan proses standarisasi menggunakan standar scaler agar seluruh fitur berada pada skala yang sama. Terakhir, pembagian data dan testing. Data dibagi menjadi data training dan data testing. Dengan rasio yang kami gunakan adalah 80:20, menggunakan parameter start type, sehingga proporsi kelas stroke dan non-stroke tetap seimbang dan model dapat dievaluasi secara lebih adil dan akurat. Nah, selanjutnya ada pembuatan model machine learning. Pada proyek ini digunakan 3 model machine learning yang berbeda, yaitu logic regression, random forest classifier, kemudian ada support vector machine atau SVM. Penggunaan lebih dari satu model bertujuan untuk membandingkan performa dan menentukan model yang paling optimal dalam memprediksi resiko stroke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Regi. Baik, saya lanjutkan pada bagian evaluasi modelnya, yaitu di mana dilakukan untuk mengetahui seberapa baik model dalam memprediksi resiko stroke. Matrix melalui evaluasi yang digunakan meliputi akurasi, precision, recall, dan Evans score. Karena dataset memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang, matrix recall dan Evans score menjadi perhatian utama dan menentukan model terbaik. Nah, di sini pada bagian untuk evaluasi model logistic regression, dan ini berupa random forest, dan yang terakhir adalah SVM. Di mana yang paling tinggi itu mendapatkan akurasi pada bagian logistic regression yang berada pada di 0,98 di makro average-nya, dan weight average-nya itu mendapatkan dengan 0,95.
Lalu dilanjutkan pada bagian confirmation matrix, yaitu digunakan untuk melihat secara detail hasil prediksi model, yaitu jumlah prediksi benar dan salah pada masing-masing kelas. Melalui confirmation matrix dapat diketahui jumlah true positif, true negatif, false negatif positif, dan false negatif. Visualisasi ini membantu dalam memahami kesalahan prediksi yang dilakukan oleh model. Nah, ini secara aktualnya. Pada bagian matrix location, dan ini random forest, dan yang terakhir itu SVM. Nah, dilanjutkan pada RFC curve dan AUC, yang dimana digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan antara kelas stroke dan non-stroke. Nilai AUC atau area under curve menunjukkan seberapa baik model yang dalam melakukan klasifikasi, di mana nilai mendekati 1 menandakan performa yang semakin baik. ROC curve juga memudahkan perbandingan performa antar model secara visual. Nah, dari segi grafik, maka dari model yang paling terbaik itu mendapatkan pada bagian logistic regression. Dengan nilai AUC itu dia mendapatkan 0,84 atau 84%. Kemudian dilanjutkan pada bagian fitur importance pada random forest, digunakan untuk mengetahui fitur mana saja yang paling berpengaruh dalam proses prediksi stroke. Nah, pada model random forest, fitur-fitur seperti usia, kadar glukosa, hipertensi, dan BMI memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap hasil prediksi. Informasi ini penting karena dapat membantu memahami faktor risiko stroke secara lebih jelas. Nah, ini berupa top 10 fitur yang paling berpengaruhnya, yaitu ada yang paling tinggi itu terdapat pada epidemiologi glukosa, dan kemudian BMI, dan usia. Nah, jadi kesimpulan dari keseluruhan proyek yang telah kami buat ini, berdasarkan seluruh tahapannya yang telah dilakukan dalam proyek ini melalui dari pengumpulan data, pre-processing, eksplorasi data, hingga pembangunan data dan evaluasi model machine learning, dapat disimpulkan bahwa pendekatan machine learning mampu digunakan untuk memprediksi risiko stroke dengan cukup baik. Tahapan pre-processing memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas data, khususnya dalam penanganan missing value. Pada kolom BMI, pengubahan data kategorikal menjadi numerik, serta standarisasi fitur numerik agar memiliki skala yang sebanding. Proses ini membantu model dalam mempelajari pola data secara lebih optimal. Kemudian yang 3 model yang kami gunakan, yaitu logistic regression, random forest, dan SVM. Pada model random forest menunjukkan performa yang paling baik berdasarkan matriks evaluasi, khususnya recall dan effort score. Hal ini menunjukkan bahwa random forest lebih mampu dalam mendeteksi kasus stroke. Sangat penting mengingat dataset memiliki distribusi kelas yang tidak seimbang. Kemudian analisis fitur importance menunjukkan bahwa faktor usia, kadar glukosa rata-rata, hipertensi, dan BMI merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko stroke. Hasil ini sejalan dengan pengetahuan medis, sehingga model yang dibangun dapat dikatakan tidak hanya akurat, tetapi juga masuk akal secara domain. Jadi secara keseluruhannya itu, proyek ini membuktikan bahwa machine learning dapat dimanfaatkan sebagai sistem pendukung keputusan dalam bidang kesehatan. Namun demikian, model yang dibangun masih memiliki keterbatasan dan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penambahan data, teknik penanganan data tidak seimbang, serta optimal parameter model. Baik, mungkin itu dari hasil proyek yang telah kami bahas. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Egi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.